Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini, silahkan nanti teman-teman mendownload file materinya di e-learning yang bab terakhir, bab 14 ya, mengenai career and certificate ya, atau karir di komputer dan sertifikasi. Ya, nanti setelah diunduh, kemudian teman-teman lihat penjelasan di video ini, dan kemudian nanti bisa mencari studi kasus di lapangan, atau mungkin browsing, dan bisa di-upload ke kuis di e-learning sekaligus solusinya. Oke, di sini kira-kira nanti setelah kita lulus dari kuliah atau mungkin kita belajar mengenai TI ya, atau teknologi informasi ataupun teknik informatika, itu apa saja yang bisa kita dapatkan yang nantinya dimanfaatkan dalam industri komputer ke depannya. Jadi di sini itu disampaikan ya, bidang-bidang utama yang memiliki kesempatan kerja di bidang TI itu ada General Business and Government Organization, kemudian ada Computer Equipment Industry, kemudian ada Computer Software Industry, Computer Service and Repair Industry, Computer Sales, Computer Education and Training Industry, Computer Consulting Industry. Ya, jadi di sini ada 7 ya. Tapi pada kenyataannya ya ada banyak sebenarnya ya. Karena kan bisa aja ini kan bentuknya kadang produk gitu ya. Atau yang bentuknya jasa ya, seperti training gitu ya. Ada training, misalkan training data science, training AI itu ya, atau training IoT dan sebagainya yang sekarang juga lagi dikembangkan. Berikutnya di sini kita bisa melihat Departemen Teknologi Informasi itu apa. Jadi di sini ada ceritanya, ada sebuah bagian ya, atau departemen ya, dalam perusahaan atau pemerintah itu yang memperkerjakan orang-orang yang dengan pekerjaan yang berhubungan dengan komputer. Jadi di zaman sekarang itu hampir semua instansi maupun perusahaan itu sudah terintegrasi dengan komputer. Nah, itu mau tidak mau perusahaan ini itu akan harus ya, atau butuh orang-orang TI untuk menangani hal yang berhubungan dengan komputer ini tersebut. Dan kemudian apalagi yaitu ya juga bertanggung jawab atau maintenance untuk menjaga semua operasi komputer dan jaringan supaya dapat beroperasi dengan lancar. Jadi setelah diinstal itu kita tidak hanya menginstal saja, tapi harus dirawat, dipelihara. Supaya apa ya? Supaya ketika ada error, kemudian ada server down misalkan, atau ada listrik yang tiba-tiba mati mendadak, itu sudah siap. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Ya, itu salah satu contoh yang
kemungkinan real ya di lapangan bahwa, eee, orang-orang IT ya yang nantinya lulusan IT itu ya memang senantiasa bersinggungan dengan hal-hal yang demikian gitu ya. Karena, eee, IT dengan komputer itu ya seperti satu paket gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya ada lagi industri software komputer ya, atau mungkin di dunia yang sekarang lagi, bahasanya tren itu adalah software development. Nah, jadi software komputer itu kan merujuknya ke software development atau pengembangan dari software gitu ya, yang sekarang ini menjadi topik bahasan penting seperti ya, apa, smart city ya, jadi software development untuk smart city, kemudian software development untuk startup itu kan semuanya mengalami pengembangan, ya yang tentu saja yang mengembangkan ya orang-orang yang berkecimpung di bidang IT itu sendiri. Ada companies that develop ya, manufacture and support software. Kemudian ada project developer, analyst, yang ini bertugas menganalisis requirements, design solution, and oversees software development process. Nah, kalau di kita, di mata kuliah kita itu, ini seperti mata kuliah proyek ya. Jadi proyek satu, proyek 2, proyek 3 itu, di dalamnya kan kita bisa menganalisis kebutuhan, kemudian kita memberikan solusi, terhadap permasalahan IT di sebuah instansi maupun perusahaan. Kemudian ada lagi programmer writes and test computer programs. Ya ini nanti yang, eee, analisis ya. Ini kalau D4 ini uji uji ini, uji apa namanya, uji coba software yang sudah dibuat atau aplikasi. Kemudian ada software engineer, design and develop software ini juga, yang tren juga ya, mengecek ya kecacatan dari sebuah software itu bagaimana. Computer science, ya ini juga sekarang lagi booming, itu melakukan research, invents, and develop solution to complex software problems. Ya, jadi di sini pada intinya ada yang mengembangkan, ada yang membuat, kemudian ada yang menganalisis, kemudian ada yang menguji. Ya banyak sekali sebenarnya ya yang bisa dikerjakan. Berikutnya ada lagi komputer konsultan. Nah ini, di sini dikatakan individu yang memiliki keahlian dalam bidang komputer yang spesifik, entah itu computer selection, system design, ya, communication, network design and installation, kemudian web development. Ya, kita ambil salah satu contoh ya, misalkan, computer selection ya. Jadi, ini orang ini dia paham ya, eee, melakukan spesifikasi misalkan dalam sebuah perusahaan itu akan ada pengadaan, eee, perangkat komputer ya, berikut jaringannya. Nah, ini orang ini paham, spek apa yang dibutuhkan, ya tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan yang diambil, terkait permasalahan di lapangan perusahaan tersebut. Nah, nanti kemudian dia yang menyarankan spesifikasi yang bagaimana, yang tentunya spesifikasi ini nanti bisa lebih efektif ya, maksudnya itu, tidak terlalu boros, namun bisa bekerja secara optimal, misalkan seperti itu. Kemudian ada lagi di sini network design and installation. Nah ini yang mengurus bagian jaringan. Jadi bagaimana menginstalasi jaringan, itu misalkan, oh di sini pantasnya pakai topologinya star misalkan gitu. Oh di sini pantasnya topologinya ring. Nah itu yang paham mengenai network design and installation. Kemudian cocoknya pakai apa? Apakah cukup pakai kabel, eee, LAN biasa ya yang, apa namanya itu, ujungnya RJ45 itu ya. Nah, atau harus pakai fiber optik misalkan. Nah itu kan
tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi tidak asal saja meskipun di era sekarang itu fiber optik lagi booming, tapi kan tetap kembali lagi nanti ke arah pertimbangan tertentu atau mungkin budgetnya juga dan sebagainya. Kemudian di sini ada persiapan karir di industri komputer, itu bagaimana? Apakah 3 disiplin ilmu dalam pendidikan tinggi yang menghasilkan mayoritas entry level karyawan dalam industri komputer? Ini ada di sini dikatakan ada 3 disiplin ilmu, yaitu Computer Information System, ya. Di situ ada Practical and Application Oriented, ya, berorientasi kepada latihan dan aplikasi. Kemudian Business and Management Oriented, ya. Jelas ini bisnis. Kemudian Understand how to design and implement information system. Bagaimana mengimplementasi sistem informasi, ya. Ya ini mungkin, kalau kita lihat, apa namanya, komponen-komponen yang ada di dalamnya mengenai komputer information system ini, ya hampir seperti jurusan kita ya, D3 TI itu kan ada pelatih, kemudian membuat aplikasi, kemudian nanti ada proses bisnisnya, kemudian bagaimana men-training, memahamkan orang yang akan menggunakan aplikasi yang sudah kita buat. Berikutnya ada lagi computer science atau software engineering. Nah, ini teori oriented, ya. Ya ini pengembangan apa ya, pengembangan algoritma misalkan, atau improvement sebuah algoritma, ya. Karena di sini dikatakan juga ada mathematics and science oriented. Nah, ini biasanya lebih ke arah research ya, riset untuk, pengembangan sebuah algoritma misalkan, atau pengembangan sebuah software development misalkan gitu. Nah, ini yang perlu dipahami apa? Understand the fundamental nature of hardware and software, ya. Jadi karena harus mengembangkan sebuah teori baru atau mengimprove, ya, harus paham dulu dasarnya. Yang fundament itu diperkuat dulu, baru nanti kita bisa melihat ke atas, ya. Apa kelemahan-kelemahan algoritma-algoritma yang sebelumnya yang sudah ada sehingga kita bisa mengimprove di titik mana seperti. Kemudian ada lagi computer engineering. Nah, ini lebih ke arah desain ya, desain oriented, ya. Tapi di sini juga harus menguasai mathematics and science oriented. Terus ada understand the fundamental nature of hardware. Kalau kita bisa ambil contoh, ini contohnya seperti di apa namanya sekarang itu adalah IoT ya, istilah IoT itu desain ya, mendesain kan. Tapi di situ kita juga harus punya pemahaman mengenai AI misalkan. Nah, di dalam AI itu kan ada matematiknya, ada sainsnya di situ. Sains komputasi misalkan. Nah, itu harus paham itu gitu. Karena itu yang akan ditanamkan atau yang akan didesain ke dalam desain IoT-nya itu mau bagaimana nanti arahnya. Nah, di sini ada computer science. Nih, kalau di sini disebutnya selain computer science itu dia bersinggungan dengan software engineering ya. Ya, atau mungkin software engineering itu bagian dari computer science kayak. Bisa aja seperti itu. Ya, di sini kalau teman-teman lihat ini yang harus dipelajari yaitu yang pertama itu pengenalan komputer, kemudian OOP ya, Object Oriented Programming, Data Communication, kemudian System Analysis and Design, kemudian Software Engineering, Data Infrastructure ya, kemudian pemahaman terhadap data maksudnya Computer Operating System, ya. AI ya, nah ini AI barusan kita bahas. Kemudian 2 semester itu kita belajar programming ya, programming yang dirasa nyaman untuk kita, misalkan C++ atau Java atau assembler. Kalau sekarang itu kayak Python itu ya, atau R ya, R programming ya itu.
Dan untuk belajar aja kalkulus aja 2 semester ini ya, dan fisika sendiri 2 semester, jadi bisa kita bayangkan ya, fokus untuk belajarnya tersebut. Kemudian ada lagi trade school, menawarkan materi programming, web development, graphic design, hardware maintenance, networking and security. Ya. Ya ini kalau di kita itu semacam kompetensi lah ya, uji kompetensi, nanti ada sertifikatnya ya. Ya sertifikatnya itu tergantung dari kompetensinya apa. Ada yang jaringan, ada yang web development ya, atau ada yang hardware maintenance ya, ini ada networking dan security juga ada. Jadi tergantung apa yang mau kita ambil sesuai passion kita. Dan siswa dapat menyelesaikan trade school program ini lebih cepat dibandingkan sekolah atau universitas. Ya karena memang fokusnya hanya di situ saja. Fokusnya terhadap kasus, fokusnya terhadap skop ilmu yang dipelajari itu lebih dalam lagi dan ya hanya di situ saja. Makanya, eee, waktunya mungkin lebih cepat, tapi bisa lebih fokus. Nah, yang ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Ada banyak organisasi di komputer ya, kalau di kita itu yang terkenal itu ada Associating for Computer Machinery atau ACM, kemudian ada lagi IEEE ya, ya IEEE itu, ini sudah bersinggungan dengan listrik ya, karena dari kepanjangannya itu tadi Institute of Electrical and Electronic Engineer ya. Tapi ada juga IEEE versi Computer Society ada. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan, eee, pengen berdiskusi dengan orang-orang yang sama dengan kita passion-nya, yaitu di TI, itu bisa masuk ke dalam, beberapa atau bertanya ya, ke dalam, organisasi-organisasi ini ya, untuk saling berdiskusi. Oke. Ada lagi juga user group. User group ini lebih ke arah software ya. Ada C++ user group, terus Java user group, kemudian Unix user group ya. Dulu zaman booming-nya Linux itu juga ada perkumpulan Linux ya. Bahkan saya ingat itu di tiap kota itu, saya pernah ikut kumpulan Linux ya, itu yang di Semarang dulu pernah. Jadi di tiap kota itu ada dulu Linux. Nggak tahu kalau sekarang kita sudah lama nggak ngikuti. Nah, sekarang kita ke inti dari pembahasan ini yaitu, apa itu sertifikasi? Nah, di sini dikatakan, itu adalah proses untuk memverifikasi pengetahuan atau keahlian teknis pada area tertentu. Kemahiran itu diakui dengan menerbitkan sertifikat. Nah, maksudnya apa? Satu ya, eee, kita itu diuji, ya. Apakah kita itu, benar-benar memahami dan bisa mempraktekkan dengan baik, mengerjakan ya, kompetensi yang, eee, kita katakan itu saya bisa di situ gitu. Nah itu harus diverifikasi dulu, ya tentunya ada ujiannya, ada pengujinya juga gitu yang juga, mengerti di bidang itu. Ya jadi, itu bukti bahwa, oh ini benar orang ini kompetensi di bidang A, ya. Orang ini berkompeten di bidang software development misalkan, ya. Nah itu nanti kan ada ujiannya. Nah kemahiran itu kemudian diakui dengan menerbitkan sertifikat. Nah sertifikat ini nanti yang menjadikan bukti ya. Jadi ketika nanti kita ke sebuah perusahaan untuk melamar kerja atau mungkin kita menjadi asesor kompetensi itu, kita nggak perlu lagi uji ulang karena sudah ada sertifikat ini yang, itu tuh menjadi bukti bahwa kita kompeten di, bidang tersebut. Kemudian bagaimana sertifikasi ini menguntungkan bagi customer atau pencari kerja dan industri. Di sini dikatakan customers receive better service
from employees with certification. Nah, pelanggan ini kalau bagi pelanggan ya, itu mendapatkan servis yang lebih baik dari pekerja atau karyawan yang bersertifikat. Ya tentunya karena tadi itu sudah teruji, jadi customer juga merasa nyaman gitu loh. Maksudnya kan, oh tahu ini orang-orangnya kompeten di sini gitu loh, tidak asal saja. Kemudian employees benefit from more productive and knowledgeable workers. Ya, jadi memiliki, keuntungan ya dengan lebih produktif dianya. Ya karena itu tadi, dia sudah nyaman dengan pekerjaannya, akhirnya memunculkan, apa namanya, ide-ide yang tentunya lebih produktif dari sebelumnya. Kemudian certification is a form of industry self-regulation. Ini berhubungan dengan aturan ya kalau ini ya, kita kalau sudah dengan aturan memang agak sulit ya untuk mengelak. Intinya aturan itu ya berhubungan dengan undang-undang. Undang-undang tenaga kerja misalkan di dalamnya nanti turunannya kan apa saja, seperti salah satunya mungkin sertifikasi itu. Kemudian ada lagi Institute for Certification of Computer Professional. Ini defense standard design to raise competency level for computer industry. Ini juga, semacam apa ya, standar ya kalau di kita itu ISO kayaknya. ISO untuk menerbitkan ini itu harus harus ada ikut standar yang apa gitu kan, standarnya IEEE, ICCP, ACM, dan sebagainya. Ya. Berikutnya ujiannya seperti apa gitu ya. Di sini hanya disampaikan diuji menggunakan komputer ya jelas ya. TI itu ya komputernya, ujiannya mesti ya berhubungan dengan komputer dan menggunakan komputer atau komputer base gitu. Bisa saja berbentuk multiple choice ya, atau pilihan ganda atau beberapa berbasis keterampilan. Nah, biasanya tuh multiple choice dulu atau mungkin argumentation apa, answer misalkan. Nah itu nanti itu dulu, setelah itu baru wawancara. Nah wawancara ini nanti bisa aja di dalamnya ada yang berbasis keterampilan. Kita suruh praktek, kemudian suruh menjelaskan. Apa yang kita praktekkan itu, apa itu, harus paham semuanya dari awal sampai akhir. Berikutnya apa lagi ya, ada operating system certification. Ini ada fokus on particular skill, user operator, system administrator, and system engineer. Ya ini hanya fokus untuk apa ya, eee, orang yang berkecimpung di sistem operasi ya, pengembangan sistem operasi. Misalkan ini aja banyak contoh ini ya, kebetulan ada dari Microsoft, Red Hat, Linux berarti ada IBM, ada Sun, Solaris ya, Microsystem itu. Nah, misalkan apa ya, kita fokus ke pengembangan software Linux ya, Linux itu kan ada banyak ya. Zaman dulu itu saya pernah dengar Linux yang pernah dikembangkan di Indonesia itu salah satunya Linux Blancon, terus Garuda Linux ya. Nah itu, di sini nanti ya ada, uji sertifikasinya, dokumentasinya. Jadi sebelum melakukan pengembangan software ini, OS ini kita harus punya, apa istilahnya, bukti bahwa kita itu kompeten di pengembangan Linux misalkan, terus ada sertifikatnya. Kemudian lagi ada hardware certification ya, kalau tadi software ini hardware. Kalau ini lumayan agak saya jarang-jarang mendengar ya, kayak National Association of Communication System Engineer ya. Ini pengembangan hardware, kalau hardware jelas ya, bentuknya perangkat keras ya, bukan software. Recognition of general knowledge of hardware and controlling software need to set up, maintain, and repair a computer. Ya, jadi can be narrowly or broadly focus. Fokusnya lebih sempit lagi. Ya karena kan untuk hardware memang sertifikat itu hanya dimiliki orang apa, perusahaan-perusahaan tertentu saja yang memang memproduksi hardware ya. Nggak seperti software. Software itu kan sangat lebih banyak. Ya.
Internet certification di sini ada they cover technology often used by an internet access provider or large company developing an intranet, demanding and require technical expertise in networking hardware. Ini lebih ke arah apa ya di sini ya? Kayak Cisco ini contohnya, jaringan ya, di CNL gitu ya. Ini berhubungan dengan kompetensi di bidang jaringan. Oke, ini data-data yang bisa kita lihat di sini dari Australian Job Government ya, Department of Employed and Workplace Relation. Jadi Kementerian Tenaga Kerja ya ini. Di sini dikatakan ada data lebih dari 10 tahun hingga November 2003. Katanya jadul sini ya. Dari computing ini yang meneliti dari Information Technology Managers and Computing Professional. ABS Labor Force Survey ya, yang melakukan survei itu ABS Labor Force Survey Australia data tahun 2004. Lebih dari 10 tahun hingga November 2003 karyawan untuk profesional TIK meningkat 125.600 atau 147%. Wah, luar biasa ya. Bahkan 100% meningkatnya 157%. Menjadi 211,300. Ya, jadi peningkatan luar biasa. Kemudian lagi antara November 2002 sampai November 2003 berarti selisih 1 tahun ya. Itu naik 2,3%, sekitar 4.800. Ya, tapi tingkat penganggurannya juga hampir sama ya, meskipun lebih rendah. Ya kita tidak mengharapkan itu. Ini gajinya ya, gaji di Australia ya. Untuk general management itu saya nggak tahu ini berapa gaji per bulan atau per hari ya. Kalau misalnya per bulan 145.000 dolar itu ya lumayan banyak itu untuk general management. Oke, nanti teman-teman silahkan tugasnya yang mencari browsing studi kasus yang kita bisa temui mengenai sertifikat, mengenai karir dan sertifikasi ini. Kemudian coba menurut teman-teman bagaimana argumen solusinya. Nanti bisa ditulis di kuis untuk tugas hari ini sekaligus absensi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.